Sebelum nyampe pos 1, temen gue pada depan nih teriak. Dia bilang, "Weh, ada lutung tuh di atas pohon, gede banget kayak orang." Nah, temen gue di tengah nggak percaya, nyamperin ngeliatin naik pakai headlamp, kagak, dia nggak ngeliat. Cuma pas gue samperin, gue liat anjing gede banget itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Bayu di Storymon ID. Oke, kita kedatangan narasumber nih, seorang laki-laki pengusaha outdoor di Depok. Ya. Yuk kita langsung ngobrol aja langsung bersama beliau. Oke. Nah, nih udah ada narasumbernya di sini. Yuk, kenalin bro. Nama lu siapa bro? Nama gue Bima Lodra, Eh. biasa dipanggil Bima, ya, atau teman-teman akrab gue pada manggil gue Bewo. Oh, Bimo. Bimo kan lu ya? Yoi, identik. Ya udah Bim, nggak usah lama-lama, lu ceritain tentang pendakian lu selama ini ke teman-teman di sana nih. Oke? Siap. Sip. Oke, jadi gini nih, gue punya sedikit cerita pengalaman gue di dunia pendakian. Sekitar awal-awal April, pas Gunung Gede itu baru buka untuk pendakian lagi. eh, Sebenarnya sih emang itu dadakan gue. Jadi temen gue nelpon gue untuk nemenin temennya yang dari Makassar itu satu orang ke Gunung Gede. Nah, saat itu sebenarnya gue nggak mau nih, punya punya feeling gak enak juga kan, tapi ya udahlah, demi temen gue gas dah tuh, gue ikut mereka. Prosesnya itu dari siang dia nelpon gue, teman gue nelpon gue, sore gue packing, malam jalan. Itu posisinya kita beda lokasi juga, teman gue yang 4 orang ini. Oh ya, jadi gue naik ke Gunung Gede itu berenam. Jadi teman gue yang berempat ini dia dari Bekasi nih semua nih. Nah, gue berdua ngajak teman gue satu orang dari Depok. Jadi posisi kita berenam. Dan titik kumpulnya itu gue sebelum mendaki di pom bensin Ciawi. Nah, dari situ ketemuan sekitar jam 11 malam. Mulai naik ke atas, nyampe ke base camp itu sekitar jam 2. Kelar kita istirahat. Nah, mulai paginya itu kita mulai trekking sekitar jam setengah 9 pagi. Kita trekking posisi berenam itu di hari Rabu. Kita mulai trekking hari Rabu. Jadi gue berangkat Selasa. Mulai trekking hari Rabu. Nah, untuk awal perjalanan sih nggak masalah ya. Cuaca pun mendukung. Nah, gue jalan berenam nyampe pos bayangan 1 itu kita kepisah nih ceritanya, kepisah. Yang 2 orang temen gue ini yang dari Makassar sama dari Bekasi ini ngegas dia duluan, trekking berdua, nggak tahu lari atau apa mereka, karena mereka nggak bawa beban berat. Nah, gue yang berempat di belakang udah jalan santai dong. Emang apa ya, kalau dibilang pendaki siput lah yang nggak bisa disuruh buru-buru. Nah, sampai jalan ke pos 1 pun nggak ada masalah, cuaca masih oke-oke aja. Pos 2 pun cuaca masih oke-oke aja. Menjelang pertengahan pos 2 pos 3 itu sekitar jam setengah 11-an, situ mulai hujan gitu ya kan. Kita neduh sebentar, dirin flysheet, siap-siap buat pakai ponco jenisnya masing-masing, jalan. Mulai jalan lagi. Nah, ketemu teman gue itu yang berdua yang ngegas di pos 3. Mereka ternyata nungguin kita udah lebih dari 3 jam di sana. Gue nyampe pos 3 itu sekitar jam setengah 1, setengah 2-an deh kalau nggak salah. Gue lupa tepatnya jam berapa.
Mereka situ posisi di kelaparan, kedinginan, gara-gara hujan juga kan. Nah dari situ belum ada masalah apa-apa nih, masih santai-santai aja, belum ada gangguan sama sekali. Nah masuk ke pos 4, sebelum masuk ke pos 4 itu emang mereka masih pada jalan santai lah. Pertengahan pos 3 pos 4 mereka langsung ngegas tuh yang 2 orang itu, yang teman gue anak Makassar 1 sama anak Bekasi itu 1. Langsung ngegas, jalan ngebut dah tuh. Gue nggak tahu ketemunya di mana sama mereka, nggak tahu mereka tiba-tiba udah ngaclok di pos 4. Udah santai di pos 4. Gue selisih waktu sama mereka itu sekitar 2 jam lah, karena gue emang santai banget orangnya, nggak bisa buru-buru. Nah pas gue berempat ini nyampe di pos 4 itu sekitar jam 5, karena emang nyantai banget, ketemu lah sedikit, santai, ngopi, ngerokok. Nah udah gitu lanjut cerita, di pertengahan jalan pas pengen nyampe ke Surya Kencana itu, nah di situ tuh udah mulai ada gangguan sedikit lah ke teman gue yang paling depan ini, yang anak Bekasi. Dia digangguin sama ya yang dia lihat sih, sesosok pokoknya anak kecil, cuman badannya hitam semua dah, gue nggak ngerti apaan tuh ya kan. Dari situ jalan masih belum belum parah lah gangguannya, di situ masih tetap jalan. Pertengahan jalan ketemu sama rombongan kalau nggak salah dari Jakarta Barat, mereka itu bertiga ketinggalan. Jadi teman-temannya 7 orang tuh udah pada jalan semua, mereka ketinggalan di belakang. Udah akhirnya gue bareng sama mereka, ada tuh rombongan gue bareng sama mereka. Nah teman gue nggak taunya yang satu ini dia indigo nih, anak Bekasi nih satu, tau lah gejala-gejala orang ketempelan atau gimana. Nah dia ngeliat pas barengan sama gue yang rombongan dari Jakarta Barat itu ada 1 orang cewek di situ. Fisiknya emang dilihat dari normal sih, emang dari kasat mata emang udah nggak memungkinkan untuk naik lagi. Cuman sama gue paksain kan, dikit lagi tanggung untuk nyampe ke Surya Kencananya. Ya udah akhirnya gue backup juga teman-temannya dia supaya temannya itu nyampe ke Surya Kencana. Nah urusan di Surya Kencana ke tempat camp dia, nanti kita diskusin bareng-bareng dah tuh. Nah singkat cerita udah nyampe Surya Kencana. Nah si ceweknya ini yang dari rombongan Jakarta Barat akhirnya dijemput sama temennya 1 orang, digendong sampai ke tenda mereka. Nah gue nyampe ke Surya Kencana itu sekitar maghrib lah, gue jalan sampai Surya Kencana. Posisinya emang habis hujan, terus kondisi badan juga udah menggigil gara-gara baju sama celana basah, segala macam pakaian basah yang kita pakai. Ya udah gue mutusin jalan dan ngecamp di sekitaran arah ke Summit. Di situ gue masih mikirin orang si cewek itu yang kena gangguan lah, dalam tanda kutip kena gangguan. Gue akhirnya misah sama teman gue. Gue berdua sama teman gue yang anak Bekasi itu nyari tenda si cewek yang tadi bareng sama gue. Ketemu tendanya akhirnya kan, ketemu selang 5 menit ngobrol, ya ternyata memang gangguannya bukan gangguan dari fisik atau alam. Mungkin dari yang dilihat dari mata temen gue yang anak indigo ini, gangguan gaib lah, gue nggak ngerti apa itu ya kan. Akhirnya gue suruh dia masuk ke tenda si cewek itu untuk sembuhin. Selang sekitar setengah jam sembuh tuh. Nah akhirnya gue coba buat nyari ke tenda gue dong, yang titik campnya ditentuin dari awal kita berangkat. Nah gue jalan ke arah Summit, titik tenda gue buat ngecamp. Ternyata pas gue kesana nggak ada nih, kayak ditutupin gitu deh, gue nggak tahu kayak ditutupin gimana gitu, gue nggak ngerti. Padahal di sana kabut pun lagi nggak tebal ya, biasa-biasa aja. Gue coba balik lagi nih ke bawah,
coba balik lagi ke bawah, teriak nama teman-teman gue yang berempat itu yang bangun tenda. Mereka nggak nyaut. Gue coba nyari lagi berdua sama temen gue ke atas. Ternyata nggak nemu juga. Sama sekali nggak ketemu. Pas gue berdiri pas di titik yang ditentuin untuk diriin tenda. Ya udah, gue balik lagi ke bawah. Akhirnya gue ngambil keputusan ke temen gue nih, sama-sama diskusi buat ngambil keputusan. Ini gimana jadinya? Kalau misalnya emang nggak ketemu sama tenda kita, kata dia, udah terserah lu mau gimana enaknya. Ya udah, gue ambil keputusan akhirnya kita nyari lagi sekali. Kalau nggak ketemu tenda kita numpang ngecamp di tempat orang aja sampai pagi, baru kita nyari tenda kita. Nah, singkat cerita akhirnya gue jalan lagi ke atas, melipir sedikit. Akhirnya gue minta tolong sama orang buat nemenin gue ke titik yang gue tuju tuh. Ada 2 orang nemenin gue, nemenin sampai titik, ternyata nggak ada juga. Nah, akhirnya gue balik ke bawah lagi. Dari situ baru kedengeran teriakan 4 temen gue itu. Nah, otomatis gue balik badan, langsung nyamperin mereka. Nah, gue tanya mereka, dari tadi gue teriak kok, lu pada kagak nyaut ya? Mereka juga nanya ke gue, dari tadi gue juga teriak ini. Gue dari tadi tuh di sini, sejam yang lalu tuh gue di sini, udah diriin tenda. Masa lu nggak ngeliat? Sumpah gue 2 kali bolak-balik, 3 kali nama ini baru ngeliat nih. Oh ya udahlah, cuekin aja kalau kata temen gue. Ya udahlah, mungkin emang lagi capek, suges jadi bawaannya. Ya udah, kita lupain aja itu masalah itu. Nah, udah kelar, kita ganti baju, segala macam udah kelar semua, prepare untuk makan dan tidur udah jadi. Nah, pas tidur itu mungkin cuma gue doang atau teman gue juga yang lain denger. Itu gue ngerasa ada kayak rombongan tentara gitu jalan, drap langkah kaki si tentara berbaris lah. Cuman gue nggak bilang ke teman-teman gue, takutnya kepada suges atau gimana. Jadi gue diemin aja deh tuh. Nah, singkat cerita akhirnya ketemu pagi. Nah, mereka yang gue tolongin tuh lewat tenda gue, dia bilang makasih dah. Misal dari situ akhirnya gue turun juga kan. Turun pun itu posisinya sebelum turun jam 1 sampai jam 3 itu hujan deras. Jadi gue mutusin kalau misalnya jam setengah 4 nggak berhenti, kita ngecamp lagi sehari. Nah, akhirnya berhenti. Pas berhenti itu sekitar jam setengah 4. Gue prepare segala macam buat turun. Kelar prepare itu sekitar jam setengah 5-an untuk turunnya. Akhirnya kita turun bareng-bareng. Udah kelar prepare, kita jalan turun bareng-bareng. Singkat cerita pas depan pintu masuk Surya Kencana, teman gue 3 orang akhirnya misah nih, dia jalan duluan. Karena yang cewek indigo ini nggak bisa dia buat kena malam, takutnya kenapa-napa di jalan, di trek takutnya kenapa-napa. Ya udah, akhirnya gue mutusin teman gue 1 orang yang cowok nemenin mereka berdua. Nah, singkat cerita gue pisah dah tuh sama dia. Gue jalan santai sampai simpang pos 4 itu, simpang Maleber, sekitar jam-jam maghrib. Gue udah nyampe di sana. Gue putusin untuk istirahat sebentar, ngopi-ngopi, sekedar ngopi sambil nunggu azan maghrib deh. Nah, selesai itu mulai jalan lagi jam 6:30. Nah, di sana itu baru gangguannya lebih ekstrim lagi pas gue turun. Karena posisinya gue turun malam Jumat, gue nggak tahu malam Jumat kelima atau apa. Ya intinya posisinya itu pas malam Jumat gue turun. Nah, pas gue baru awal turun itu posisi gue di tengah. Jadi gue turun bertiga, teman gue di depan 1, gue di tengah. Nah, teman gue yang nggak biasa di belakang ini jadi swiper, dia pengen nyoba jadi swiper. Ya udah, gue kasih. Dia jalan, baru sekitar 15 menit. Teman gue yang paling belakang ini yang coba buat jadi swiper Noel gue, kenapa lu? Enggak nih, udah gantian deh lu belakang. Ya udah nanti ya, ntar setengah jam lagi deh gantian nanti. Oh ya udah, kata dia. Nggak lama 10 menit baru jalan, dia baru
langsung nendang kaki gue, lu ngapain, udah buruan gantiin di belakang lu. Ya udah mau nggak mau gue gantiin posisi dia doang. Nah pas baru banget gue jalan sekitar 5 atau 10 menit, keril gue kayak ada yang nepak dari belakang. Gue nggak tahu itu siapa, dan otomatis gue nyungsep ke depan, nabrak temen gue yang di tengah itu. Nah dia kaget, lu kenapa? Enggak nih, enggak, biasa aja. Kesandung kali gue nggak tahu, ini gelap kan, posisi headlamp gue juga redup, gue bilang gitu kan ke temen gue. Kata temen gue, oh ya udah santai aja, pelan-pelan aja. Ya udah, padahal dia nggak tahu belakang gue itu kayaknya ada yang ngikutin. Perasaan gue kayak ada yang ngikutin. Cuman ya gue diemin aja, gue cuekin. Karena emang niat gue kan sana emang cuma buat naik gunung, liburan lah, refreshing supaya otak tenang. Nah dari kejadian pertama itu makin dah tuh gue digangguin, karena kan gue turun cuma tim gue doang nih, turun bertiga nih di hutan. Cuman gue bertiga doang di hutan yang turun. Pas jalan ketemu pos bayangan 4 itu, gue ketemu rombongan pendaki dari Tangerang, dia baru pengen naik mereka. Naik ketemu papasan, ya udah saling tegur, sapa, mereka lanjut naik, gue lanjut turun. Sebelum nyampe pos 3 itu ada gangguan lagi. Gue nggak tahu apa itu, tiba-tiba tas keril gue berat aja. Ya udah gue tahan nyampe pos 3, itu break cuma 5 menit, cuma buat minum air doang. Kita jalan lagi, sampai situ pun masih nggak tahu apa yang nempel di keril gue nggak ngerti dah atau itu apa. Tetap gue paksain buat jalan karena temen gue yang satu pun udah ngeluh, udah capek. Gue bilang udah ya terus jalan, gue semangatin. Akhirnya singkat cerita itu pas nyampe pos pertengahan pos 2 pos 3, tepatnya sih di pos bayangan itu gue ngeliat kayak sekelebatan putih lah turun dari atas pohon ke pos itu, pos bayangan, pos yang udah rusak itulah, yang udah gak keurus. Turun tiba-tiba lah gue kaget, gue langsung melipir ke kiri, gue kira apaan, nggak taunya pas gue lihat, gue tegesin pakai headlamp, buset, ya itulah pokoknya tante-tante tante-tante ngeliatin gue sambil ketawa-tawa. Udah gue cuekin, gue jalan aja, nyampe pos 2 itu kita sempat berhenti sebentar, berhenti sekitar 10 menit buat ngerokok 1 batang, minum, istirahat segala macam, jalan. Akhirnya kita di pos 2 itu emang gak ada gangguan sama sekali. Pas masuk pertengahan pos bayangan 1-2 deh, itu situ ada lagi yang nongol, cuma beda. Itu ternyata dia ngikutin gue dari pos 3. Pas gue ke belakang, gue nggak tahu, pokoknya yang gue liat tinggi gede deh, matanya merah. Ya udah gue ya dalam hati sih takut, cuman gue nggak mau bikin temen-temen gue yang lain pada suges dah, ya kan. Stay cool aja sebenarnya, mah takut, cuman biasa aja deh biar teman-teman gak panik, ya kan. Jalan lagi ketemu pos 1, sebelum nyampe pos 1, temen gue pada depan nih teriak, dia bilang, wah ada lutung tuh di atas pohon gede banget kayak orang. Nah temen gue di tengah nggak percaya, nyamperin ngeliatin naik pakai headlamp, kagak, dia nggak ngeliat. Cuma pas gue samperin, gue liat anjing gede banget itu, segede orang. Ya udah gue pikirnya positif dong, nggak mungkin emang lutung biasa lah. Udah diem situ 5 menit, ngabisin rokok, jalan lagi, gue turun. Nah yang ini jalan ke arah base campnya ini yang lebih gangguannya lebih parah deh itu dari pos-pos sebelumnya. Itu temen gue sampai ditempelin sama yang di pos 1 yang kata gue lihat monyet lutung segede manusia itu di situ. Ternyata dia emang ditempelin. Dari situ gue turun, belum nyampe pos pos bayangan lah. Di situ kan banyak ladang warga. Gue sempet break dulu, berhenti di situ. Nah di situ gangguannya lebih parah. Gue nggak tahu kenapa banyak yang teriak di kuping gue deh tuh, minta tolong, ketawa-tawa atau segala macem. Udah namanya manusia pasti suges lah, ada takutnya juga. Cuman ya gue tahan lah supaya teman-teman gue yang 2 ini kagak ikut suges juga ke bawah, takutnya kenapa-napa, ya kan. Akhirnya gue istirahat sekitar 15 menitan di situ, gue tahan aja di situ sekuat gue deh. Nah yang di atas ini juga belum lepas, yang di atas keril gue sebenarnya. Gue mau teriak juga sama aja, bohong, nggak bakal lepas. Ya akhirnya gue tahan aja deh sampai bawah, mungkin bisa lepas kali ini nanti.
Ya udah akhirnya lanjut cerita, gue jalan lagi tuh nyampe ke pos bayangannya yang ada pos resortnya Gunung Putri tuh. Nah gue turun dari situ, gue liat kayak ada orang nih dalam posnya. Gue di situ punya inisiatif karena persediaan air gue habis. Gue coba buat minta ke orang pos, ternyata nggak ada orang. Nah pas gue turun, tiba-tiba ada yang turun dah tuh dari atas, nggak tahu apaan depan gue. Ya mau nggak mau gue kabur lari ya kan. Teman gue panik berdua, lo ada apaan? Nggak apa-apa, udah jalannya biasa. Jalan lagi, sampai situ masih ada aja gangguan. Nggak tahu kenapa ya, mungkin gue punya salah atau apa. Tapi sih ya yang gue inget selama gue naik ke sana, gue nggak pernah apa ya berbahasa kasar lah atau nggak sopan. Gue nggak tahu deh, pokoknya punya salah sama mereka atau enggak. Ya intinya gue di sana nggak bersikap sembrono atau apa. Nah dari situ pas udah nih singkat cerita, gue udah nyampe ke pos simaksinya perizinan, lapor segala macem, udah turun. Ternyata yang di temen gue masih nempel nih, yang nutung nih. Nah yang di gue nggak tahu, tiba-tiba deh lepas aja, gue udah enteng lah dari carrier gue gendong juga udah enteng. Nah temen gue ini yang satu orang yang masih ketempelan. Pas nyampe pas nyampe base camp, gue sih pas nyampe base camp itu base camp Abah Anwar kalau nggak salah deh. Iya, kalau nggak salah base camp Abah Anwar. Nah teman gue yang indigo ini, pas gue baru datang dari jauh dia teriak ke teman gue ini yang ditempelin sama si Lutung, gila aja muka lu kayak monyet, serem banget, mata lu merah itu. Ah gila lo, yang bener, nggak percaya gue, seriusan gue nggak bohong. Udah dia belum percaya tuh teman gue. Nah nggak lama temennya nggak tahu entah kenapa temennya video call dia tuh, teman gue yang ketempelan ini. Pas video call temennya pun bilang kayak begitu, Jay gila muka lu serem banget kayak monyet, buruan lo ambil wudhu sholat sono. Nggak lama dia sholat, ambil wudhu sholat, kelar sholat. Gue nggak tahu deh, temen gue tiba-tiba tumbang nih yang anak indigo. Kenapa gue nggak tahu deh tuh, gue nggak ngerti kenapanya dia tumbang. Ternyata pas dia bangun dia bilang udah tenang, udah kebuang kok. Udah gue balikin lagi, tadi minta dianterin lagi ke pos 1. Anjir, gue bilang bete juga kalau misalnya harus dianterin ke pos 1 ya kan. Posisi fisik udah kedodoran begini, udah lemes, harus nganterin si itu lagi ke pos 1 ya kan, PR banget. Untungnya udah lah di tangan sama teman gue, bisa balik sendiri dia. Dari situ pun pas gue baliknya ada trouble lagi di jalan, nggak tahu dari yang dibawa dari gunung atau apa, gue nggak ngerti deh. Ada aja kejadian, hampir aja gue berenam itu celaka. Ya cuman untungnya Allah masih ngejagain gue berenam. Dari situ ya mungkin emang ada sesuatu yang salah dari gue berenam, jadi mereka negur gue secara cara mereka lah. Ya itu sih jadi pembelajaran buat gue juga untuk depan-depannya, supaya enggak sembrono lah di tempat orang atau di tempat seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin jaga sikap, jaga omongan. Satu lagi, jangan buang sampah sembarangan. Gunung itu bukan tempat sampah. Oke, sekian cerita dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you banget Bim. Oke, cerita-cerita lo. Oke, buat lo yang lagi nonton, semoga bisa bermanfaat cerita-ceritanya dari Bima nih, ya kan? Ambil positifnya, negatifnya lu buang lah buat pengalaman lu pribadi. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga video ini berlanjut, ya share ke teman-teman lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.